Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, adik-adik, sahabat semuanya yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita semua masih bisa memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas, bisa untuk beribadah, silaturahim, juga tolak ilmi. Maka bersyukuri, dan bersyukur itu adalah membuka mata hati, membuka mata qalbu, membuka mata rohani, membuka mata batin, sehingga kita sadar bahwa kita diberi kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu dikasih kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Misalnya kita setiap hari itu menghirup oksigen berapa liter aja. Itu kalau diuangkan itu sehari semalam itu hampir 4 juta. Gratis dari Allah. Tapi jarang orang yang berpikir sampai di situ. Nah, Bapak Ibu, sahabat yang saya hormati, marilah kita meniti dalam diri, membaca diri kita sejati. Saya mengingatkan ya diri saya dan juga Bapak semua supaya kita mengenal diri kita masing-masing. Karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal rohnya, akan mengenal Tuhannya. Ini harus sebagai prinsip kita. Jangan sampai kita mengenal orang lain tapi tidak mengenal diri sendiri. Nah, nanti kalau sudah mengenal diri sendiri akan mengetahui kelemahannya dan kelebihannya. Setiap orang punya genius personal zone, punya kelebihan masing-masing dalam dirinya. Nah, itulah yang harus kita miliki, kita sadari, kita sadar, sehingga kita yang negatif bisa kita minimkan, bisa kita hilangkan. Kalau bisa, yang positif kita pupuk, kita tanam, kita pelihara, supaya yang positif itu sangat baik. Karena hidup di semesta ini adalah terdiri dari vibrasi atau getaran-getaran, dan kalau getarannya itu frekuensinya positif, insya Allah yang baik akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, Bapak yang saya hormati, maka sebagai kita orang yang Muslim sudah diingatkan oleh Allah ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ada penggalan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah, bawalah bekal, karena sungguhnya sebagai bekal itu adalah takwa. Dan ini korelasi juga surat Al-A'raf ayat 26, ada anak kalimat yang berbunyi wali basut takwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Jadi pakaian takwa itu bukan pakaian koko ya, bukan pakaian upena ya. Itu pakaian jasmani. Tapi kalau pakaian takwa itu adalah pakaian rohani ya, pakaian rohani. Maka jangan sampai jiwa rohani kita ini kelaparan ya. Sedangkan jasmani saja kan kita tidak boleh lapar. Kalau sampai ada orang yang kelaparan itu ya mungkin harusnya berpikir, dikasih mulut satu, tangan dua,
Kenapa sampai lapar? Artinya apakah tidak bekerja kan begitu? Nah, kecuali kalau sudah bekerja kok belum dapat makanan. Tapi bagi Allah, karena kita tuh ya semesta ini tamu agung Allah, pasti Allah memelihara kita, pasti dikasih makan. Ya itu otomatis sebetulnya. Kalau sampai ada kelaparan itu mungkin ya teknisnya atau kontribusinya saja yang mungkin belum dipikirkan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan sahabat semuanya, mari di bulan Dzulhijjah ini kita selalu tingkatkan imanan, ketakwaan kita untuk kita nanti bekal menuju kehidupan yang lebih baik. Salah satu ciri orang yang takwa juga dalam kebenaran, ya kalau kita melihat surah Maryam ya, surah Maryam itu ayatnya 41. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Quran ini. Sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul Nabi. Bapak Ibu dan sahabat adik-adik yang saya hormati, kan biasa kalau bulan Dzulhijjah itu cerita atau kisah-kisah tentang Ibrahim dan Ismail. Karena kalau kita melihat dalam Al-Quran yang namanya cerita atau kisah itu yang paling baik itu adalah kisah di dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu diistilahkan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Nah, di dalam kisah itu ada yang namanya pelajaran, ada yang namanya pelajaran. Karena hidup ini adalah ujian. Urip ini ujian tapi yang menyenangkan. Jangan sampai urip rekoso, nanti rekoso terus man. Urip itu ya menyenangkan gitu aja. Jadi semua dinikmati, disyukuri, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim juga disebutkan dalam ayat itu Hanifah. Hanif itu lembut. Nabi Ibrahim seorang yang lemah lembut. Nabi Muhammad juga mengikuti milah Ibrahim, mengikuti lemah lembut. Ya. Surat Ali Imran ayat 159 itu kan Nabi Muhammad juga lemah lembut. Kalau kamu kasar, orang-orang sekitarmu mesti lari aku semua. Tapi karena kamu lemah lembut, orang-orang itu mau mengikuti kamu. Kalau di semesta, Pak, benda-benda yang paling lembut itu adalah air. Ya. Air itu sejuk, menyejukkan. Air itu lembut, melembutkan. Air itu menghidupi ya tanaman, manusia, semua karena air hidup. Tanpa pandang bulu pada siapapun. Nah itulah kalau kita belajar dari semesta itu seperti itu. Tapi kalau air itu membeku jadi es, Dinan pernah dengar ceritanya kapal Titanic, ya, kapal yang pesiar yang kalau naik itu mungkin sebulan bayarnya 3 miliar mungkin atau berapa nggak tahu saya, tapi mahal karena nabrak bongkahan es. Akhirnya apa yang terjadi adalah kecelakaan di situ. Nah kemarin hari apa itu oksigen tinggal 40 jam, mungkin sekarang sudah sedikit habis, jadi sudah nggak ketemu. Jadi nasibnya mungkin ya kita nggak tahu apakah seperti kapal selam Nanggolo itu nyelam tapi nggak bisa naik kembali. Itu namanya ya namanya musibah. Ya, sampai disitulah usia yang naik itu. Nah,
Itulah saya gambarkan tadi kepada yang namanya air. Maka kita berasal dari air, dan semua makhluk itu diciptakan dari air, termasuk kita. Awake dhewe ini kilas balik mriku niku gur banyu, Pak. Piro Yumi? Nah, nggih. Biasane niki nawa do ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya, sing lanang lagi terus sing putri seksi-seksi niku dhisik jandane gur banyu. Gur banyu. Itulah sebetulnya kalau kita mau mengerti sangan paraling dumadi atau asal usul kita, tugas kita sekarang ini dan nanti mau kemana. Jadi orang-orang kemaki sombongnya orang apa ya ngelingi janjane awak dhewe iki apa kan begitu ya. Maka tadi saya sebutkan ya bahwa kita disuruh pakai bekal, salah satu yang terbaik adalah takwa. Dulu Mas dibaca dulu ya, Mas Mani suka surah 10 ayat 12. Surah Yunus ayat 12. Solusinya ada, yaitu tawadhu. Tadi seperti Nabi Ibrahim tadi, lemah lembut, tidak berani sombong. Ingat kejadian asalnya dari air, maka dia tidak berani sombong.
Lantas yang kedua, manusia juga punya sifat lemah sebetulnya. Tapi kadang kalau kita melihat ayat yang lain itu merasa super, ya, seperti zaman Fir'aun, ya, Fir'aun sendiri, kemudian yang ahli teknologi Haman, ya, itu sombong sekali, sehingga Fir'aun saking sombongnya mengaku Tuhan, sampai-sampai menyuruh Haman ini, hei Haman, bikinlah menara yang tinggi, ya. Saya akan naik ke menara, saya akan tembak Tuhannya Musa. Ini kan sombong sekali, ya. Sampai Musa kan dileleh-leleh. Musa, dulu itu kamu tak pelihara loh, tapi barang gede kok wani karo aku, orang aku yang gitu, ya. Nah, tapi kan memang begitu ya. Musa menjadi nabi dan rasul, tapi pikirannya Fir'aun kan cuma di pikiran, tidak pakai hati, tidak pakai nurani, tidak pakai mata batin, sehingga dia ya rumah sakit bisa lagi ngibur, Tuhan ngibur ya. Kalau itu menara, tak timbulnya bisa lagi Musa melihat itu. Nah, itu kesombongan. Lantas yang kedua, manusia bersifat lemah. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 28, ya. Situ ada kalimat yuridullahu an yukhaffifa ankum, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat lemah. Ya, ini memang ada manusia yang seperti itu, tapi sebetulnya manusia itu lemah. Kalau bisa kuat, mungkin dengan binatang yang paling kuat, ya. Gajah itu mungkin bisa membawa barang di punggungnya, itu mungkin ya 3 kintal. Manusia mungkin punggungnya tidak kuat 3 kintal. Untuk lari, ya, mungkin sama kijang pun manusia juga kalah. Untuk di air, ya, sama ikan berenang juga kalah. Terbang nggak bisa kalau nggak pakai pesawat, belum bisa terbang. Kan di sini sebenarnya kelemahan banyak sekali, karena ketidaksabaran manusia, ya, itu kan juga karena merasa dirinya tadi sombong tadi, tapi tidak menyadari dirinya punya kelemahan. Maka sifat lemah ini, ya, harus kita sadari. Jadi sifat negatifnya ada lemah, dhaif, tapi solusinya, ya, lemahnya lemah fisik jelas, tapi jiwa ini makhluk yang lain tidak punya. Jadi yang bisa membedakan makhluk yang lain termasuk jamadi, termasuk hayawani, nabati, ya, itu semua itu nggak punya pilihan, hanya manusia yang punya pilihan karena diberi kecerdasan. Nah, kecerdasan ini suruh memilih. Kalau makhluk yang lain tidak bisa memilih, yes. Kalau jadi ikan, yes, di sungai berenang, di laut berenang, jadi burung ya terbang. Manusia bisa, mau ke laut pakai kapal, mau terbang pakai pesawat, bisa karena diberi kecerdasan. Nah, maka karena rohaninya, pikirannya itu juga sempurna dari Allah, diberi ilmu, ya, ilmunya itu dari Allah itu sesuai dengan kecerdasan dan peradaban manusia, ya, akhirnya manusia itu menjadi yang paling pintar di antara makhluk yang lain, ya. Mungkin kalau zaman dulu mbah-mbah kita itu kalau ada yang namanya pintu, ya, pakai elektro, ya, manusia kan punya listrik, itu dibersih, istilahnya sekarang kan optik, fiber optik, ya, kita dekat itu otomatis pintu buka sendiri. Itu kalau mungkin zaman dulu gumun, tapi zaman sekarang karena sudah dibukakan ilmu oleh Allah, karena manusia sudah cerdas, ya, itulah akan menerima seperti itu. Nah, tinggal kita, ya, yang di Indonesia ini, apakah kurikulumnya mengacu pada teknologi-teknologi atau cuma
teori-teori. Ya, kalau di luar negeri kan sekolah langsung Pak dijuruskan ini dan sebagainya. Ini kadang biasanya ya kuliah dulu baru SMA dulu baru menjurus atau SMK misalnya gitu. Tapi yang bagus sebenarnya program itu seperti zaman dulu, zaman saya kecil itu kalau lulus SD ya langsung ada sekolah namanya teknik dijuruskan ya. Kalau teknik air ya jadi tukang batu, tukang kayu, teknik mesin ya, permesinan. Jadi begitu lulus dari ST misalnya terus ke STM itu kerja tidak lama karena dari kecil sudah tahu, atau lulus SD saja SMP itu sudah bisa ngutang kerja tidak malu. Nah kalau sekarang lulus SMA baru ke jurusan sudah malu Pak, mau jadi tukang cukur malu ya. Apalagi sekarang ya, anak-anak perempuan ya. Sampai saya itu bisa berarti para petani mau orang cari orang menanam itu sekarang itu sulit Pak. Masa Suparjo boleh wong tandur wong gaul sing kacitan misalnya itu. Ini kan padahal ya luar biasa. Sekarang ini ya gimana nanti yang akan datang itu ya lihatlah kita perkembangannya saja. Benar, tapi itu harus yang memikirkan orang-orang sekarang. Kalau anak cucu kan menurut duran itu itu misalnya gitu. Kembali ke sini Bapak ya. Tadi sombong, kemudian lemah. Manusia juga punya sifat membantah ya. Senang ini bantah. Ini dalam surat An-Nahl ayat 4 itu ada kalimat ya. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Nah, sebenarnya bantah ya. Bantah niku lagi wong tua ini bantah anaknya sakit gitu. Nah, boten kita terus enten kata-kata demikian. Seorang ibu itu dibantah anaknya ya, itu lebih sakit ya, lebih sakit daripada waktu melahirkan cepat sakit, anaknya cengar nangis itu senang hati nih ya kan Yumi. Tapi nek anaknya bantah karo duwe wani metendang ngoten niku sakit kok iki hari ini. Terus mengatakan ya. Maka kita tidak boleh dalam Al-Quran itu birrul walidain, suruh berbakti kepada kedua orang tua. Nek Pak Anom Suroto wong tua ini Gusti Allah katon. Kalau guru saya itu malah mengatakan kebanyakan manusia itu ya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Tuhan yang kelihatan malah dimusuhi. Maksudnya ini kalimat siloka atau peribahasa. Ya, Tuhan itu kan dohir wal batin. Dohir yang nyata dan yang batin. Yang batin jelas kita berdoa, ritual. Ya. Tapi yang nyata ini kadang-kadang kita tidak paham. Termasuk orang tua guru, ya, ada pengemis minta-minta itu sebenarnya. Maka siapa yang menolong Tuhan itu bukan awake dhewe nulung Gusti Allah, itu bukan. Menolong Tuhan itu orang yang minta pertolongan kepada kita tolong, itu namanya menolong Tuhan. Sangat paham Ibu? Paham tadi? Nah ini nggak paham ya bingung masalah ini. Tapi itu menolong Tuhan itu ada orang yang minta pertolongan kepada panjenengan tolong, itu namanya sudah menolong Tuhan. Jadi kalau Tuhan teko aku tulungono tidak mungkin ya. Nah, lewat orang lain, termasuk ada peminta-minta, ada pengamet ya, ada ya
itu sebetulnya kehadirannya itu juga izin Tuhan. Diizinkan Gusti Allah, kita bagaimana reaksi kita. Maka kita itu disuruh memberi orang yang minta-minta ataupun yang tidak minta, yang memang dia membutuhkan. Ya, maka teman-teman saya yang diminta Pak kasih ini untuk kecereng untuk anak yatim, itu maksudnya latihan biar kita sudah subuh ini wis rakitan 1000 porong sudah sedekah. Hidup kita dari pagi sudah dimulai dengan sedekah. Itu kan suatu baik, walaupun sedekah kapan saja boleh, misalnya infak kapan saja boleh. Nah, ini cuma supaya apa? Yang namanya jiwa itu perlu dipelihara, perlu disiram, perlu dipupuk supaya tidak kering keruntang. Nah, tadi manusia suka membantah. Solusinya karena ayatnya itu wa khalaqal insana min nutfah, dia harus paham bahwa dia itu diciptakan dari nutfah. Seperti tadi di depan saya sudah mengatakan manusia itu dari air, jangan sombong. Maka di sini ya jangan jadi orang yang pembantah. Itu sifat lemah dan juga solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan sahabat yang saya hormati, sekarang monggo Mas dibaca surah Zumar surah 39 ayat 8 ya. Surah Zumar surah 39 ayat 8. Jadi manusia itu punya sifat lalai atau lengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'mah wa nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta'u bikufrika qalilan innaka min ashabil nar. Dan apabila manusia tertimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan diajarkannya sepenuh bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Nah, jadi manusia itu sudah diberi ya kenikmatan yang sangat luar biasa, tapi dia itu sering lupa, lalai atau lengah. Maka sebetulnya dalam pengajian itu cuma mengingatkan. Jadi kalau pas ngaji tadi kan kelihatan soleh semua, ya, kelihatan sabar semua, kelihatan alim semua kan ya. Nah, nanti pas di jalan, di pasar, di kantor itulah yang sesungguhnya. Maka ujian yang sesungguhnya, pelajaran sesungguhnya itu adalah kita waktu berinteraksi dengan sesama manusia. Sebab kan sering saya sampaikan, sekolah itu pelajaran sih, terus lagi testing atau ujian. Tapi sekolah kehidupan, ujian sih, soal, baru pelajaran. Bener-bener bingung. Pas aku kesandung des, ini ujian. Pelajarannya kali terus mikir, ini pesan apa? Oh, aku kesusu, aku kurang hati-hati. Nah, ini pelajaran. Tapi kalau sekolah di akademik, pelajaran dulu ada kisi-kisi dan sebagainya, baru nanti ada testing, ada ujian. Dan kalau sekolah akademik, ya paling S2 paling tinggi, atau mungkin kalau S3 itu
profesor itu kan jadi sarjana, magister, kemudian doktor, S3. Tapi kalau sekolah kehidupan itu sampai kita nanti akhir hayat, bedanya di situ ya, tidak ada batasnya. Maka kejadian-kejadian itu harus kita ambil pelajaran diri kita masing-masing, jangan sampai kita lengah seperti ayat ini. Ya. Namanya pelajaran, ujiannya di depan, artinya mesti hidup ini kita punya masalah dulu, baru kita menyelesaikan solusinya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup ini, pun mengkatosi. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, yang bertakwa, dijamin oleh Allah, ya, ada solusi. Mayatakilahu yaj'alahu maroja. Surat 65. Siapa yang betul-betul bertakwa diberikan makhroja, itu jalan keluar. Jadi kan khoroja yahruju itu keluar, makhroja itu tempat keluar. Maka kalau anak-anak itu belajar makhroj huruf itu tempat keluarnya suara. Nah kalau dalam Al-Quran makhroja itu keluarnya masalah tadi ada solusinya. Nek wong urip kok duwe masalah orang dan itu solusi, lah itu perlu ditanyakan ketakwaannya. Ini jaminan Allah, yang namanya janji Allah itu benar. Maka kita harus bisa menselaraskan ya, pikiran, perkataan dan perbuatan. Sehingga kalau kita sudah selaras, ya, ada keseimbangan, yaitu endingnya mungkin kita juga hormon-hormon yang baik itu ada, hormon bahagia, sehingga kita bisa sehat, bisa bahagia. Karena sehat dan bahagia itu sebenarnya satu paket. Nah Bapak Ibu sekalian dan sahabat yang saya hormati, kalau tadi ada sombong, ya, ada pembantah, ada lalai, ya, juga sebetulnya yang terakhir ini ada banyak sebetulnya sifat negatif manusia. Tapi yang terakhir adalah manusia itu sering berkeluh kesah. Ida masahul, ya, syaru jazuan. Jadi apabila ditimpa kesusahan, dia itu berkeluh kesah. Keluh kesah itu sambat loh. Orang yang hujan panas, panas terus. Mulai hujan terus. Harusnya dinikmati. Panas, alhamdulillah. Kalau nyuci cepat kering, gitu. Terus, ya manfaat dari panas itu saya bisa olahraga siram-siram tanaman. Kalau nanti hujan, ya alhamdulillah ini berkah. Tanaman bisa subur, hawanya dingin dan lain sebagainya. Nek ngurusin kok ya bener-bener. Sing dodol es ngeten iki seneng, tapi dodol napa cuci mobil karepe ya bremes iso enten wong mobil reget enten wong nyucike kan ngoten misalnya. Nuruti wong kan bisa Gus kan menggawe program. Kalau di Pulau Jawa termasuk Sukoharjo ini, ya, karena ini bulan Juni dan Juli, ya, ini kan 1 Juli ya, 23 Juli itu Juni kemarin tanggal 23 matahari mentok keluar, mentok utara, dan ini mulai lagi ke sini. Otomatis kalau matahari di sana, sini kemarau, ya, enenggan jeneng dan kiriman. Dan nanti dari Juni, ini Juni kan purnaku idul matahari ini semua malah ini zigzag bumi, sebenarnya buminya yang miring 23,5 derajat. Nanti ke selatan, ya, Juli, ya, Agustus, September, 23 September, 21, 22 itu di tengah khatulistiwa. Nanti terus Desember matahari di sana. Karena matahari di sini musim hujan. Itu sudah sunatullah seperti itu. Maka kita naik Desember ya hujan itu ya biasa, November biasa, Januari, Februari. Nah, aku gawe kok hujan terus, Januari ya wajar. Nek golek ra hujan nggih sasi Juli yang misalnya gitu ya. Itu sudah dari Allah. Maka apapun yang terjadi dalam diri kita syukuri. Kalau yang negatif kita hilangkan atau kita
mengikis dari sedikit sehingga kita itu punya sesuatu yang positif yang kita kembangkan, yang kita pupuk, ya, sehingga kita menjadi manusia itu makin hari makin baik, jangan makin hari malah terpuruk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk malam ini mungkin bisa kita sambung di lain waktu yang berhubungan dengan sifat negatif manusia dan solusinya, dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberikan petunjuk, ya, yahdi lahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk berupa hidayah atau nur atau cahaya semesta ilahi ini kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak kepada betul, karena berlaku namanya hukum kausalitas atau sebab akibat. Bagi orang yang ingin petunjuk Allah, insya Allah Allah akan membimbingnya. Tapi bagi orang yang tidak ingin petunjuk Allah, ya otomatis dia akan jalan di tempat. Demikian, nasruminallahi wa rahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, maka Allah